Sebulan menjelang pernikahannya, Rena hidup dalam kebahagiaan. Namun semuanya berubah saat dua tetangga, Bu Neni dan Bu Leli, datang meminjam uang. Karena kebutuhan yang mendesak, keluarga Rena hanya memberi seikhlasnya. Beberapa hari kemudian, mereka menerima roti misterius dari Bu Neni. Setelah diberikan pada ayam peliharaan, kejadian aneh mulai terjadi. Ayam bersuara aneh, lalu mati. Gangguan gaib terus menghantui keluarga Rena. Saat meminta bantuan Ustadz, mereka terungkap nyaris dijadikan tumbal pesugihan karena menolak pinjaman. Gangguan berhenti tepat seminggu sebelum pernikahan, saat Bu Neni meninggal mendadak. Tapi, benarkah semuanya telah usai? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar Rena. Ia terbangun dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Di meja belajarnya, kalender kecil berwarna pastel sudah penuh dengan coretan dan lingkaran merah. Satu di antaranya adalah tanggal 30, hari pernikahannya. Hanya tinggal sebulan lagi. Detik demi detik rasanya berlomba menuju hari yang telah ia impikan sejak lama. Rena melangkah ke dapur dengan langkah ringan. Ibunya sudah sibuk meracik bumbu untuk sarapan. Aroma bawang goreng dan sambal terasi menguar hangat di udara. Pagi MA. Sapa Rena seraya memeluk ibunya dari belakang. Pagi juga calon pengantin. Jawab ibunya sambil tertawa kecil. Ayo bantu potong timun buat lalapan. Suasana rumah keluarga Rena belakangan ini memang terasa berbeda. Meskipun kesibukan meningkat, ada semacam aura bahagia yang menyelimuti mereka semua. Setiap sudut rumah mulai dipenuhi dengan bungkusan souvenir, tumpukan undangan, dan kain-kain kebaya yang siap dijahit. Ayah Rena yang biasanya pendiam, kini lebih sering terlihat berbincang hangat dengan para tetangga, membicarakan tenda, catering, hingga dekorasi pelaminan. Rena duduk di ruang tamu bersama ibunya sambil menyortir undangan. Suara dentingan sendok dari dapur, tawa kecil adik bungsunya yang sedang menonton kartun, dan obrolan ringan tentang gaun pengantin menjadi musik latar yang mengiringi hari-hari mereka. Sesekali, Rena membuka ponselnya untuk membalas pesan dari calon suaminya, Arya. Lelaki yang telah dikenalnya sejak kuliah itu adalah sosok yang penyabar dan bertanggung jawab. Mereka sudah merencanakan pernikahan ini selama setahun terakhir. Dan akhirnya, waktu yang mereka tunggu semakin dekat. Undangan untuk Bu Neni dan Bu Leli mau disampaikan sekarang atau nanti sore? Tanya Rena sambil menoleh ke ibunya. Nanti sore saja, sekalian mampir ke rumah Pak RT. Sekarang Mama mau ke pasar dulu. Kamu mandi ya, nanti kita beli kain untuk seragam keluarga juga. Rena mengangguk, matanya kembali melirik kalender. Ia mencoret satu tanggal lagi. Rasanya seperti menghitung mundur ke sebuah kehidupan baru. Ada rasa deg-degan, tapi lebih banyak rasa syukur dan haru. Sore harinya, Rena dan ibunya berjalan menyusuri gang menuju rumah Bu Neni. Rumah itu terletak di ujung jalan kecil, agak terpencil, tapi tetap bersih dan rapi. Bu Neni adalah tetangga lama yang dikenal cukup cerewet tapi baik hati. Sementara Bu Leli tinggal tak jauh dari situ. Mereka berdua memang dikenal sangat dekat. Sesampainya di rumah Bu Neni, mereka disambut dengan senyum ramah seperti biasa. Rena menyerahkan undangan sambil sesekali berbasa-basi. Wah, alhamdulillah, Rena mau menikah juga akhirnya, ujar Bu Neni sambil mengangguk-angguk. Semoga lancar semua persiapannya ya nak. Iya Bu, mohon doanya juga ya, jawab Rena dengan sopan. Obrolan tak berlangsung lama. Setelah itu mereka pamit untuk melanjutkan ke rumah Pak RT. Di perjalanan pulang, Rena sempat berkata pada ibunya bahwa Bu Neni tampak sedikit berbeda hari ini. Seolah matanya menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Ah, mungkin cuma perasaanmu saja, kata ibunya enteng. Bu Neni kan memang suka kelihatan serius walau hatinya baik. Namun Rena tak sepenuhnya yakin. Ada sesuatu dalam tatapan mata Bu Neni yang membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Malam itu, Rena duduk di kamarnya, mencoba menyelesaikan playlist lagu untuk resepsi. Ia memilih lagu-lagu penuh harapan, tentang cinta yang sederhana, tentang rumah,
tentang perjalanan dua orang manusia yang saling melengkapi. Di luar, hujan turun perlahan. Seperti irama doa yang menetes dari langit, membasahi bumi dengan berkah. Rena menatap langit yang terang, membayangkan hari itu, saat ia bersanding di pelaminan, diiringi musik, senyum, dan air mata bahagia. Tak ada yang tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan hari itu adalah permulaan dari badai panjang yang akan mengguncang keluarganya. Hari-hari indah menjelang pernikahan akan segera berubah menjadi malam-malam penuh ketakutan. Tapi untuk saat ini, Rena belum tahu apa-apa. Ia hanya seorang gadis yang sedang menghitung hari menuju mimpinya. Hari itu matahari bersinar cerah, tapi udara terasa sedikit lebih panas dari biasanya. Rena baru saja selesai mencoba gaun pengantinnya di rumah penjahit. Hatinya senang bukan main. Gaun berwarna putih gading dengan hiasan renda di lengan dan leher itu terlihat sangat pas di tubuhnya. Saat mematut diri di cermin tadi, Rena hampir tak percaya bahwa sebentar lagi ia akan benar-benar menjadi pengantin. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh aroma kue yang sedang dipanggang ibunya. Rumah mereka memang nyaris tak pernah sepi belakangan ini. Para saudara silih berganti datang membantu persiapan. Beberapa ibu-ibu tetangga pun kerap mampir, sekadar melihat-lihat atau menyumbang ide soal dekorasi dan makanan. Namun sore itu, dua tamu yang datang terasa sedikit berbeda. Sekitar pukul 4, terdengar suara orang memberi salam dari depan pagar. Rena mengintip dari balik tirai, dan melihat dua sosok perempuan yang sudah sangat ia kenal, Bu Neni dan Bu Leli. "Oh, itu Bu Neni sama Bu Leli," ujar Rena kepada ibunya yang sedang menuang adonan ke loyang. "Mau aku bukain pintu, Ma?" "Iya, silakan. Mungkin mau kasih ide buat souvenir tuh," jawab ibunya sambil tertawa kecil. Rena membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Bu Neni mengenakan daster biru tua dengan motif bunga-bunga besar, sementara Bu Leli mengenakan kerudung abu yang agak lusuh. Keduanya duduk di ruang tamu, dan seperti biasa, berbasa-basi dengan obrolan ringan tentang persiapan pernikahan. "Wah, udah tinggal sebulan ya Ren. Enggak kerasa. Kapan dulu kamu masih kecil loh?" kata Bu Neni sambil mengelus lengan Rena. "Iya Bu, enggak nyangka juga saya. Mohon doanya ya, semoga lancar semuanya." Obrolan berlangsung sekitar 10 menit dengan suasana yang tampak biasa saja. Namun perlahan, arah pembicaraan mulai bergeser. "Begini Bu," kata Bu Leli sambil melirik Bu Neni. "Sebenarnya kami kesini bukan cuma mau ngobrol soal pernikahan Rena. Kami juga mau minta tolong." Ibunya Rena menghentikan aktivitasnya di dapur dan duduk mendengarkan. Nada bicara Bu Leli mulai berubah agak serius. "Jadi, anak saya lagi butuh uang untuk biaya rumah sakit. Cukup besar jumlahnya. Kami sudah pinjam ke sana-sini, tapi belum cukup juga. Apa ibu bisa bantu?" Rena dan ibunya saling pandang. Mereka tak ingin berburuk sangka, namun situasinya memang sulit. Persiapan pernikahan benar-benar menyita dana keluarga mereka. Tabungan sudah habis-habisan. Bahkan ada beberapa kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi. "Maaf ya, Bu Neni, Bu Leli," Ibu Rena membuka suara dengan hati-hati. "Kami bukannya nggak mau bantu, tapi benar-benar lagi banyak pengeluaran. Kami cuma bisa bantu sedikit, seikhlasnya. Semoga bisa meringankan, walau nggak banyak." Bu Neni mengerutkan keningnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Iya Bu, kami paham kok. Makasih ya." Bu Leli hanya mengangguk singkat, tapi matanya tak menatap langsung. Rena merasakan perubahan suasana yang mendadak dingin. Senyum yang sebelumnya ramah, kini terasa hambar. Obrolan pun segera diakhiri. Mereka pamit dan berlalu tanpa banyak kata. Setelah pintu ditutup, Rena masih berdiri di ambang ruang tamu, memandangi langkah kaki mereka yang menjauh. "Ma, tadi Bu Neni kayak, nggak seneng ya?" bisik Rena. Ibunya menghela napas. "Ya mungkin mereka kecewa, tapi kita juga nggak bisa maksain diri, kan?" Rena mengangguk pelan. Tapi perasaannya mulai tak enak. Ada aura berat yang tertinggal di ruang tamu itu, seolah sesuatu telah berubah. Seolah, niat baik yang tidak mampu dipenuhi malah berubah menjadi sumber luka bagi yang lain. Malam harinya, Rena mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton drama Korea favoritnya. Tapi pikirannya terus melayang pada wajah Bu Neni yang menatap kosong,
dan bibir Bu Leli yang mengatup rapat dengan raut kesal yang tak tersembunyi. Beberapa kali, ia terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ada dua sosok perempuan berdiri di depan rumahnya, membawa sesuatu dalam bungkusan putih. Ketika dibuka, bungkusan itu berisi ayam yang tak bernyawa, dengan mata terbuka lebar. Rena terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas memburu. Ia mengusap wajahnya dan mencoba menenangkan diri. Mimpi aja, cuma mimpi, bisiknya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan pertama. 3 hari berlalu sejak kunjungan Bu Neni dan Bu Leli ke rumah Rena. Keluarga Rena mulai kembali tenggelam dalam rutinitas persiapan pernikahan. Meskipun percakapan sore itu masih melekat di benak Rena dan ibunya, mereka mencoba mengabaikannya. Mereka memilih berpikir positif. Mungkin Bu Neni dan Bu Leli hanya kecewa sebentar dan akan melupakan kejadian itu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi itu, sekitar pukul 10, Bu Neni datang lagi. Kali ini ia tidak bersama Bu Leli, dan tidak banyak basa-basi seperti biasanya. Ia berdiri di depan pintu dengan senyum lebar, membawa sebungkus plastik bening berisi 5 potong roti sobek berwarna coklat muda. Roti itu tampak lembut dan menggugah selera. Ini, Rena, buat kamu dan keluarga. Ibu bikin sendiri. Sekadar oleh-oleh, nggak seberapa, kata Bu Neni sambil menyerahkan bungkusan itu. Rena menyambutnya dengan ragu. Dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman, namun ia tetap tersenyum sopan. Wah, terima kasih, Bu. Repot-repot banget. Ah, nggak apa-apa. Saya cuma mau silaturahmi lagi. Semoga pernikahannya lancar ya. Tanpa banyak percakapan, Bu Neni pun pamit. Rena masuk ke dalam membawa bungkusan roti itu, dan menyerahkannya ke ibunya yang sedang menyapu di dapur. Bu Neni ngasih roti MA, ucap Rena pelan. Ibunya menerima bungkusan itu, mengamatinya sejenak. Wajahnya berubah sedikit tegang. Roti bikinan sendiri katanya? Tanya ibunya. Iya. Ibu Rena membuka plastiknya perlahan. Tidak ada bau aneh. Tampak seperti roti biasa. Tapi entah kenapa, insting keibuannya menjerit ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berkata apa-apa, ia menutup kembali bungkusan itu dan melangkah ke halaman belakang rumah, tempat kandang ayam keluarga mereka berada. Ia memanggil suaminya yang sedang duduk di beranda. Pak, saya nggak enak hati. Roti ini rasanya, jangan dimakan dulu. Gimana kalau kita kasih ke ayam saja? Ayah Rena mengangguk, meski terlihat bingung. Ia tahu, istrinya tidak mudah suzon. Tapi jika nalurinya bilang ada yang tidak beres, biasanya memang begitu adanya. Roti itu pun diberikan kepada 2 ekor ayam jago yang paling sehat di kandang. Ayam-ayam itu tampak lahap menyantapnya. Tidak ada reaksi aneh pada awalnya. Namun keesokan paginya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ayam jago utama milik keluarga Rena, yang biasanya berkokok nyaring setiap pukul 5 pagi, mengeluarkan suara aneh. Bukannya kukuruyuk, lantang seperti biasanya, ayam itu justru mengeluarkan suara rendah, parau, dan menyeramkan. Lebih mirip erangan pelan daripada kokokan ayam. Ayah Rena langsung keluar dan melihat ayam itu terguncang, kepalanya tertunduk, dan matanya melotot. Tak lama kemudian, ayam itu ambruk ke tanah dan tak bangun lagi. Ayamnya mati, gumam ayah Rena dengan ekspresi bingung. Rena yang mendengar suara dari luar, ikut berlari ke halaman belakang. Loh, itu ayam jago kita, Pak? Kok bisa? Ayam sehat, semalam masih makan lahap. Tapi habis makan roti itu, langsung begini. Ketiganya saling pandang. Ada keheningan aneh yang menggantung di udara. Angin berembus pelan, tapi terasa dingin menusuk kulit. Hari itu langit tampak gelap meskipun belum mendung. Roti itu, bisik Ibu Rena lirih. Kita nggak salah kasih ke ayam. Hari-hari yang semula dipenuhi kesibukan persiapan pernikahan berubah menjadi malam-malam panjang yang diliputi kecemasan dan teror yang tak bisa dijelaskan. Rena dan keluarganya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak insiden roti dan kematian ayam peliharaan mereka. Tapi yang terjadi setelah itu jauh melampaui logika. Malam pertama yang benar-benar menyeramkan dimulai seminggu setelah kejadian roti. Sekitar pukul 2 dini hari,
terdengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Tangisan itu lirih, seperti seseorang yang menahan perih dalam-dalam. Rena terbangun karena mendengarnya, begitu juga ibunya. Mereka saling memandang dari pintu kamar masing-masing, dan tanpa sepatah kata pun, perlahan berjalan ke dapur. Namun begitu mereka membuka pintu dapur, suara itu hilang. Tidak ada siapapun di sana, hanya peralatan masak yang tertata rapi dan jendela yang sedikit terbuka, seperti biasa. Mungkin cuma angin, bisik ibunya, meskipun nada suaranya terdengar goyah. Namun suara itu kembali malam berikutnya, dan malam-malam selanjutnya. Kadang tangisan, kadang suara orang tertawa, tertawa kecil yang tidak wajar, serak dan parau, seperti suara seseorang yang menyembunyikan kemarahan. Puncaknya adalah ketika adik Rena, Dimas, yang baru berusia 7 tahun, mendadak demam tinggi dan menggigil hebat setelah mengaku melihat perempuan berambut panjang duduk di sudut kamar mereka. Dimas bilang, perempuan itu hanya diam dan menatap ke arahnya tanpa berkedip. "Aku tutup mata, tapi dia tetap ada," kata Dimas lirih sambil meringkuk di pangkuan ibunya. Kejadian-kejadian aneh mulai muncul tanpa henti. Lampu rumah yang sering padam sendiri, bau busuk menyengat yang muncul tiba-tiba di kamar tidur Rena, hingga cermin kamar mandi yang retak tanpa sebab. Pernah satu kali, Rena melihat bayangan hitam tinggi berdiri di belakangnya saat ia sedang bercermin. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Di ruang tamu, foto pertunangan Rena dan Arya yang semula digantung rapi, tiba-tiba jatuh ke lantai. Kaca bingkainya pecah, dan anehnya, hanya wajah Rena yang robek, seolah dicakar oleh kuku tajam. Mereka mencoba memperbaikinya, tapi keesokan harinya, foto itu kembali jatuh, dengan kerusakan yang sama. Ketakutan mulai menggerogoti mental seluruh anggota keluarga. Rena yang biasanya ceria dan sibuk dengan persiapan pernikahan, kini tampak murung dan sering melamun. Bahkan saat Arya datang untuk membantu, Rena tampak enggan bicara banyak. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Bahkan ketika ia sedang bersama orang lain. "Kayak ada yang nempel," ujar Rena pelan pada Arya, matanya berkaca-kaca. "Aku takut." Ayah Rena pun akhirnya mengakui bahwa ia beberapa kali mendengar suara ketukan dari plafon rumah, padahal tidak ada tikus atau apapun. Bahkan semalam ia melihat bayangan melayang di atas kamar Rena, namun menghilang begitu ia nyalakan lampu. Puncak dari teror itu terjadi ketika Rena bangun di tengah malam dan mendapati kakinya berdarah. Luka seperti cakaran panjang menghiasi betis kirinya. Padahal pintu kamar terkunci dari dalam, dan tak ada binatang peliharaan di dalam kamar. Ia menjerit ketakutan, membuat orang tuanya bergegas masuk. Tangis Rena pecah. "Aku nggak kuat Ma. Tolong. Aku nggak kuat." Itulah malam di mana ibunya berkata dengan tegas, "Besok kita harus cari pertolongan. Ini sudah bukan gangguan biasa." Keesokan harinya, mereka pergi menemui Ustadz Rahman, seorang ustadz yang dikenal luas sebagai peruqyah dan pembimbing spiritual di kota mereka. Rumah sang ustadz berada di pinggiran desa, dikelilingi pohon bambu yang tinggi dan lebat. Meski sederhana, suasana rumah itu terasa sejuk dan damai, berbanding terbalik dengan kegelisahan yang telah menyelimuti hati keluarga Rena selama 2 minggu terakhir. Setelah mendengar seluruh cerita dari awal hingga akhir, Ustadz Rahman terdiam cukup lama. Ia menatap Rena dan kedua orang tuanya dengan pandangan berat. "Alhamdulillah kalian datang ke sini tidak terlambat," ujar Ustadz Rahman pelan. "Kalau kalian menunggu lebih lama lagi, saya khawatir yang jadi korban bukan ayam, tapi salah satu dari kalian." Ustadz itu menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Kalian nyaris dijadikan tumbal. Gangguan ini bukan karena jin iseng. Ini ada campur tangan manusia, manusia yang menyimpan dendam dan menggunakan ilmu hitam." "Bu Neni dan Bu Leli?" tanya Ibu Rena dengan suara tercekat. Ustadz Rahman tidak menjawab secara langsung. Ia hanya memejamkan mata dan berkata, "Yang datang ke rumah kalian bukan hanya membawa roti, tapi membawa niat jahat, yang dibungkus rapi oleh rasa sakit hati." Usai mendengar penjelasan Ustadz Rahman, suasana di ruang tamu yang sederhana itu mendadak berubah menjadi mencekam. Rena menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Sementara ayahnya menunduk, menahan emosi yang bergelora, antara marah, takut, dan merasa gagal melindungi keluarganya. "Lalu, apa yang harus kami lakukan Ustadz?"
suara ayah Rena serak. Ustadz Rahman menatap mereka bergantian. Pertama, kita akan lakukan ruqyah. Bukan hanya untuk Rena, tapi untuk seluruh rumah dan semua anggota keluarga. Kita perlu bersihkan semuanya dari gangguan makhluk yang sengaja dikirim. Setelah itu, kalian harus perbanyak zikir dan ibadah. Jangan lengah. Gangguan seperti ini tidak hilang hanya dalam sehari. Tanpa membuang waktu, Ustadz Rahman meminta Rena duduk bersila di tengah ruangan. Ia mengeluarkan air mineral yang sudah dibacakan doa dan meletakkannya di hadapan Rena. Lalu ia membuka mushaf Al-Quran dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang dan mantap. Awalnya, Rena hanya menunduk. Namun setelah beberapa menit, tubuhnya mulai gemetar. Nafasnya memburu. Matanya terpejam kuat, alisnya berkerut menahan sesuatu. Tangan kirinya mengepal, dan tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang seolah didorong kekuatan tak kasat mata. Ibunya menjerit kecil, tapi Ustadz Rahman memberi isyarat untuk tetap tenang. Lanjutkan bacaannya, ucapnya pada asistennya yang juga ikut mendampingi. Lantunan ayat suci terus menggema di dalam rumah. Rena mulai merintih. Tapi suaranya berubah. Bukan lagi suara perempuan muda, melainkan suara berat, dalam, nyaris seperti suara laki-laki. Dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak jelas, seperti menggerutu dalam bahasa asing. Tubuhnya berguling, lalu tertawa, keras dan panjang. Akhirnya, kalian tahu juga, sudah terlambat. Terlambat? Suara itu menggelegar, menggetarkan ruangan. Ustadz Rahman menoleh cepat. Bukan terlambat. Justru ini waktunya. Kamu harus keluar. Dengan suara lebih lantang, ia membaca ayat kursi berulang-ulang, menepuk-nepuk lantai tempat Rena berbaring, sambil menyiramkan sedikit air ruqyah ke wajah dan tangan Rena. Asistennya membacakan ayat dari surah Al-Baqarah. Suara-suara aneh dari mulut Rena perlahan melemah. Tubuhnya mengejang, lalu menegang, dan tiba-tiba terdiam. Nafas Rena terengah-engah, matanya kembali terbuka, penuh air mata. "Sudah Ustadz?" bisik ibunya. Untuk sekarang, makhluk itu sudah keluar dari tubuh Rena. Tapi gangguannya belum selesai. Kita masih harus membersihkan rumahnya, jawab Ustadz Rahman dengan nada tenang, tapi serius. Ustadz lalu meminta izin untuk keliling rumah. Ia membacakan doa-doa tertentu sambil menyiramkan air ruqyah di setiap sudut ruangan, dari kamar tidur sampai ke halaman belakang. Di tempat ayam mereka mati, Ustadz berhenti lebih lama. Ia menunduk, menancapkan tongkat kecil dari kayu cendana, lalu membaca ayat-ayat pendek. Tempat ini paling kuat energinya. Disinilah awalnya. Roti itu, benda perantara yang sudah dirapal dengan niat jahat. Ayam yang memakannya menjadi korban pertama. Dan dari sanalah pintu terbuka, katanya lirih. Usai penyucian rumah, Ustadz memberi beberapa nasihat. Mulai malam ini, jangan tinggalkan sholat. Perbanyak zikir. Jangan biarkan rumah kosong dari bacaan Al-Quran. Dan kalian harus maafkan mereka, Bu Neni dan Bu Leli. Rasa sakit hati kalian bisa jadi pintu balik bagi mereka untuk terus menyerang. Rena mengangguk pelan. Meski hatinya masih dipenuhi ketakutan, ia tahu jalan keluar dari semua ini bukan dengan membalas, tapi dengan memutus rantai dendam dan niat buruk. "Maaf, Ustadz, tapi kenapa mereka begitu tega?" tanya Rena lirih. Karena manusia kalau sudah ditutup hatinya oleh sakit hati dan keinginan dunia, bisa lebih jahat dari jin. Bu Neni dan Bu Leli merasa dihina, merasa direndahkan. Mereka datang bukan semata ingin pinjam uang, tapi ingin menguji kalian. Dan saat kalian hanya memberi sedikit, itu cukup untuk membakar dendam di hati mereka. Dendam yang mereka salurkan lewat jalan pesugihan. "Pesugihan?" bisik Ibu Rena ngeri. "Ya, kalian nyaris dijadikan tumbal." Suasana mendadak hening. Kata itu, tumbal, terasa menggema dalam dada mereka. Malam itu, Rena dan keluarganya tidur dengan tubuh lelah, tapi hati yang mulai merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, tidak ada suara ketukan, tidak ada tangisan, tidak ada bayangan hitam di pojok kamar. Namun, meski gangguan menghilang, firasat buruk belum sepenuhnya pergi. Karena mereka belum tahu, sesuatu akan terjadi. Sejak ruqyah dan pembersihan rumah dilakukan oleh Ustadz Rahman,
Gangguan-gangguan aneh yang sempat mencekam rumah Rena perlahan lenyap. Malam-malam yang semula penuh jeritan, tangisan gaib, dan ketukan misterius kini berganti menjadi malam yang tenang. Meski begitu, rasa waspada masih mengakar kuat di hati Rena dan keluarganya. Hari-hari berlalu, dan minggu-minggu menuju pernikahan pun semakin dekat. Rena mencoba mengembalikan semangatnya, kembali mengurus undangan yang sempat tertunda, mengecek kembali dekorasi, bahkan fitting kebaya bersama Arya. Tapi tetap saja, meski semuanya tampak normal, ada firasat ganjil yang menggantung di udara. Semacam keheningan sebelum badai. 3 hari menjelang hari pernikahan, sebuah kabar mengejutkan datang ke rumah mereka. Pagi itu, Rena sedang duduk di ruang tamu, menyortir souvenir pernikahan, ketika tetangga depan rumah, Bu Lastri, datang dengan wajah pucat pasi. Nafasnya tersengal, matanya membelalak, seperti habis melihat sesuatu yang amat mengerikan. Bu Neni, meninggal, katanya terbatah. Ibu Rena yang sedang di dapur langsung keluar. Innalillahi, kapan? Barusan. Ditemukan anaknya sudah tak bernyawa di kamarnya. Katanya dari semalam Bu Neni nggak keluar kamar. Dikiranya sakit, tapi pas dibuka, tubuhnya udah dingin, matanya melotot, lidahnya terjulur, kayak dicekik sesuatu. Berita itu membuat seluruh warga sekitar geger. Banyak yang menduga-duga penyebab kematiannya. Ada yang bilang jantung, ada pula yang percaya kematian itu tidak wajar. Apalagi, 2 minggu sebelumnya, Bu Neni tampak sehat dan masih sempat keliling kampung. Bahkan tersenyum lebar saat berpapasan dengan beberapa tetangga. Namun yang membuat Rena tercekat bukanlah karena kematian itu semata, melainkan karena malam sebelumnya, ia bermimpi didatangi sosok perempuan tua dengan wajah hitam legam dan mata melotot. Sosok itu berdiri di ujung tempat tidurnya, merangkak perlahan sambil berbisik, "Kau akan bebas kalau aku pergi." Rena tidak sempat menceritakan mimpinya kepada siapapun, hingga kabar itu datang. Bu Neni meninggal itu, bukan kebetulan kan? Tanya Rena pelan. Ibunya diam lama, lalu mengangguk. Mungkin, itulah akhir dari semua ini. Hari itu, Rena dan keluarganya tidak datang ke rumah duka. Bukan karena tidak berempati, tetapi karena mereka tahu, ada batas antara bela sungkawa dan menjaga diri. Lagi pula, sebagian warga pun mulai membicarakan cerita-cerita aneh seputar Bu Neni. Beberapa menyebutkan, Bu Neni kerap mengunjungi tempat-tempat yang dikenal sebagai lokasi praktik ilmu hitam. Bahkan, ada yang pernah melihatnya tengah malam membakar sesuatu di belakang rumahnya. Kabar tak kalah mencengangkan datang keesokan harinya, Bu Leli jatuh sakit parah. Tubuhnya melemah, matanya selalu kosong, dan yang keluar dari mulutnya hanyalah satu kalimat yang terus diulang-ulang. Ampuni aku, aku salah." Warga yang sempat menjenguk menggambarkan kondisi Bu Leli seperti orang yang kerasukan. Tubuhnya kurus kering dalam waktu singkat, dan kulitnya dipenuhi luka-luka aneh seperti terbakar dari dalam. Ketika berita itu sampai ke telinga Ustadz Rahman, ia hanya menggelengkan kepala. Ilmu hitam yang digunakan untuk menyakiti orang lain akan selalu memakan pemiliknya pada akhirnya. Kalau tidak dihentikan atau disesali dengan taubat sungguh-sungguh, maka ilmunya akan menuntut bayarannya sendiri. Jelas Ustadz itu saat ditemui Rena dan keluarganya. "Apakah berarti semua ini benar-benar sudah berakhir Ustadz?" tanya ayah Rena. Satu-satunya yang tahu pasti hanya Allah. Tapi biasanya, kalau sumber pengirimnya sudah tiada, dan semua yang menjadi pintu masuk sudah ditutup, maka gangguannya pun akan berhenti. Namun kalian tetap harus waspada. Jangan berhenti beribadah, dan jangan biarkan rumah kalian kosong dari ayat-ayat suci. Mendengar itu, Rena mengangguk. Ada rasa lega yang mulai merayap di dadanya, walau masih dibalut sedikit trauma. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang telah mereka lalui, sudah seharusnya menjadi pelajaran hidup yang mendalam. Tentang niat, ketulusan, dan pentingnya melindungi diri secara rohani, terutama di saat-saat paling rentan. Malam sebelum hari pernikahan Rena, tidak ada ketukan, tidak ada bayangan hitam, tidak ada suara perempuan menangis. Hanya ada angin lembut yang berhembus di luar jendela, dan sinar bulan purnama yang menyusup masuk lewat celah tirai. Malam itu, Rena akhirnya bisa tidur pulas. Untuk pertama kalinya dalam hampir sebulan. Pagi itu, mentari bersinar hangat,
seolah alam turut menyambut hari yang telah lama dinanti oleh Rena dan keluarganya. Langit bersih tanpa mendung, burung-burung berkicau riang, dan halaman rumah yang sejak semalam telah dihias dengan janur kuning serta bunga-bunga segar tampak semarak menyambut tamu-tamu yang mulai berdatangan. Setelah sekian lama melewati malam-malam gelap yang penuh gangguan tak kasat mata, akhirnya hari pernikahan Rena tiba. Suasana rumah berubah total. Tidak lagi mencekam dan berat, tapi cerah, lega, dan penuh harapan baru. Rena duduk di ruang rias dengan kebaya putih keemasan, riasan lembut menghiasi wajahnya. Di balik cermin, ia memandangi dirinya sendiri, nyaris tak percaya bahwa ia telah sampai di hari ini. Hari yang sempat terasa jauh, bahkan nyaris direnggut oleh kegelapan yang tak terlihat. Alhamdulillah Yana, ucap ibunya dengan mata berkaca-kaca sambil memegang bahu Rena dari belakang. Akhirnya, kamu sampai juga di titik ini. Rena tersenyum pelan, menahan air mata yang menggenang. Kalau bukan karena mama, papa, dan doa-doa yang gak putus, mungkin aku gak bisa sekuat ini Ma. Ibunya mencium kening Rena dengan lembut. Kita semua belajar bahwa rasa sakit, ketakutan, dan cobaan bisa jadi cara Allah menunjukkan bahwa kita harus lebih dekat kepadanya. Dan kamu nak, kamu sudah melewati itu dengan luar biasa. Tak lama kemudian, suara rombongan pengantin pria mulai terdengar dari luar. Iring-iringan mobil dan suara rebana menambah kemeriahan suasana. Para tetangga yang sejak pagi membantu sibuk menyambut kedatangan Arya dan keluarganya dengan hangat. Di pelaminan, Rena dan Arya duduk berdampingan. Wajah Arya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ia menatap Rena dengan mata yang teduh, menggenggam tangan istrinya dengan erat seolah berjanji bahwa mulai hari ini, apapun yang terjadi, mereka akan hadapi bersama. Pernikahan berjalan lancar. Doa-doa mengalir dari para tamu, senyuman menghiasi wajah semua yang hadir. Tidak ada kejadian janggal, tidak ada rasa tidak enak di dada, tidak ada bisikan asing seperti yang dulu sering menghantui. Usai resepsi, keluarga inti berkumpul di ruang tamu. Satu persatu mereka menyalami Rena dan Arya, memberi restu dan pelukan hangat. Ustadz Rahman pun datang sebagai tamu kehormatan. Saat ia bersalaman dengan Rena dan Arya, ia berkata pelan tapi penuh makna. Kalian sudah melewati malam-malam gelap. Hari ini adalah fajar dari kehidupan baru kalian. Tapi ingat, tetaplah hidup dalam cahaya iman, doa, dan saling menjaga. Rena mengangguk. Terima kasih Ustadz. Tanpa bimbingan Ustadz, kami mungkin tidak akan sampai ke sini. Ustadz Rahman tersenyum. Yang membawa kalian ke sini bukan saya, tapi Allah. Kalian hanya tidak menyerah. Malam harinya, usai seluruh tamu pulang, Rena duduk berdua dengan Arya di serambi depan rumah. Langit malam kembali cerah, bintang-bintang bertaburan, dan angin berhembus tenang. Tidak ada sisa dari kegelapan masa lalu, hanya kenangan dan pelajaran berharga. Aku masih ingat malam-malam itu. Saat kamu hampir menyerah. Saat kamu takut bahkan untuk tidur. Ucap Arya sambil memandang bintang. Rena mengangguk, menatap langit yang sama. Dan sekarang, rasanya seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Aku bersyukur bisa melewati itu semua, dan akhirnya duduk di sini bersamamu. Arya menggenggam tangan Rena. Aku janji, aku akan jadi pelindungmu. Dunia ini gelap, tapi asal kita saling menguatkan, cahaya akan selalu ada. Malam itu ditutup dengan doa. Rena menatap langit dan berbisik dalam hati, terima kasih ya Allah. Engkau beri kami cobaan, tapi juga Engkau beri jalan. Semoga hidup baru ini penuh berkah dan cahaya. Dari kejauhan, suara azan Isya berkumandang. Rumah Rena kini bukan lagi rumah yang dihuni ketakutan, melainkan tempat di mana cinta, iman, dan kekuatan telah bersemayam. Dan meskipun hidup akan selalu membawa tantangan, Rena tahu, selama hatinya berpijak pada doa dan kebaikan, tak ada kegelapan yang tak bisa dikalahkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya.